Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas data yang ada di kelas 3 semester 2. Nah, mari kita simak materi berikutnya. Materi pertama yaitu mengurutkan dan membandingkan data. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, kita harus mengingat dulu materi yang sudah dipelajari sebelumnya di kelas 2 atau kelas 1 tentang turus. Apa sih turus itu? Nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah data dengan menggunakan turus? Apakah kalian ingat? Nah, coba kalian ingat dulu. Nah, aktivitas 1, sebelum kita melanjutkan ke pembuatan kolom data, nah kita harus membuat dulu kelompok. Nah, nanti dari kelompok itu kita data semua anggota keluarga. Nah, ada berapa anggota keluarga paling sedikit, paling banyak, dan anggota keluarga yang sama. Nah, setelah kalian mendata anggota kalian, nah ini di sini ada contoh tabel yang sudah saya buat dengan ada isinya lah. Nah, di sini ada soal singkat. Nah, yang pertama itu ada berapa banyak anggota keluarga paling sedikit. Nah, kita lihat ke tabel. Anggota paling sedikit yaitu ada 1, 3. Nah, lalu ada berapa banyak anggota keluarga paling banyak? Anggota paling banyak itu ada 2, yaitu Udin dan Tatang. Nah, lalu apakah ada berapa banyak anak yang memiliki jumlah anggota yang sama? Nah, pasti ada. Itu di kolomnya sudah ada. Udin dan Tatang memiliki jumlah anggota keluarga yang sama, yaitu 5. Nah, itulah yang disebut jangkauan. Nah, untuk penulisan turus dan jangkauan. Nah, untuk penulisan turus, yang pertama kita siapkan kertas selembar untuk kita membuat turus. 1 garis untuk menunjukkan jumlah 1. Nah, lakukan seterusnya hingga 4 garis menunjukkan 4, kecuali untuk jumlah 5, yaitu 4 garis tegak dan 1 garis miring. Nah, seperti yang sudah ada di contoh, kita lihat dengan sesama. Nomor 1 garis 1 dan 2 garis 2. Untuk 3 garisnya 3 dan 4 garisnya 4. Nah, kecuali untuk 5 garisnya 4 miring 1. Nah, untuk 6 juga sama, yang 5-nya ada miringnya dan tinggal tambah 1. Nah, untuk jangkauan, berdasarkan aktivitas tadi, kita dapat mengetahui perbedaan atau selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Nah, itulah yang disebut jangkauan. Nah, jadi jangkauan itu selisih atau perbedaan antara 2 nilai atau nilai kecil dan nilai besar. Nah, berikutnya ada penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, sebelum kita membuat data dalam bentuk tabel, kita harus membuat kelompok dulu untuk membuat tabel dengan mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama dalam suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok mempunyai frekuensi atau jumlah. Nah, jadi tidak harus kelompok orang, tidak harus. Kita bisa mengelompokkan buku, mengelompokkan sepatu, kelas. Nah, kita mendata kelompok-kelompoknya, barulah dibuat dalam bentuk tabel, lalu dimasukkanlah urutannya, mau urutan dari terbesar dulu,
Mau urutan dari terkecil dulu, tidak apa-apa. Terima kasih yang telah menonton video saya. Nah, meskipun masih banyak kekurangan ya, karena saya juga masih belajar, mohon untuk dimaafkan semaaf-maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.